Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hengki Fajar Saputra, mahasiswa UIN Limbang Bonjol Padang, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan membuat tugas UAS dari mata kuliah multimedia dengan penugasan dari materi apa itu literasi informasi, tujuan, manfaat, jenis dan tahapannya. Istilah literasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu literasi, yang berarti kemelekan huruf atau kemampuan membaca. Pengertian literasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cara mengenali kebutuhan informasi, mencari informasi, mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi, mengevaluasi informasi, mengorganisasikan informasi, dan menggunakan informasi dalam proses belajar. Pemecahan masalah, membuat keputusan formal dan informal dalam konteks belajar, pekerjaan, rumah maupun pendidikan. Literasi informasi pertama kali dijelaskan kepada The National Commission on Libraries and Information Science atau NCLIS oleh Paul Zurkowski dalam sebuah proposal pada tahun 1974. Menurut Zurkowski, orang yang literat adalah orang yang terlatih dalam aplikasi sumber daya dalam pekerjaannya. Tujuan dan manfaat literasi informasi. Tujuan literasi informasi adalah untuk memudahkan dalam melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan informasi. Menurut Adam, tahun 2009, manfaat literasi informasi diantaranya yaitu membantu dalam pengambilan keputusan, menjadi manusia pembelajar di era ekonomi pengetahuan, menciptakan pengetahuan baru. Jenis-jenis literasi informasi. Menurut Pendix tahun 2008, ada beberapa jenis keterampilan literasi informasi, diantaranya yaitu tool literasi, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan teknologi informasi secara konseptual dan praktikal, termasuk di dalamnya kemampuan menggunakan perangkat lunak, keras, multimedia yang relevan dengan bidang kerja atau studi. Resource literasi, yaitu kemampuan memahami bentuk, format, lokasi, dan cara mendapatkan sumber daya informasi, terutama jaringan informasi yang terus berkembang. Selanjutnya ada social struktural literasi, yaitu pemahaman tentang bagaimana informasi dihasilkan oleh berbagai pihak di dalam sebuah masyarakat. Lalu ada research literasi, yaitu kemampuan menggunakan peralatan berbasis teknologi informasi sebagai alat riset. Lalu ada publishing literasi, yaitu kemampuan untuk menyusun dan menerbitkan publikasi dan ide ilmiah di kalangan masyarakat dengan memanfaatkan komputer dan internet. Selanjutnya ada emerging teknologi literasi, yaitu kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk terus-menerus menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan teknologi dan bersama-sama dengan komunitasnya ikut menentukan arah pemanfaat teknologi informasi untuk kepentingan pembangunan ilmu. Selanjutnya ada critical literasi, yaitu kemampuan melakukan evaluasi secara kritis terhadap untung rugi menggunakan teknologi telematika dalam kegiatan ilmiah. Lalu di sini ada tahapan literasi informasi. Menurut Arga 2009, tahapan atau cara memperoleh keterampilan literasi informasi diantaranya yaitu yang pertama, mendefinisikan kebutuhan informasi, yaitu kemampuan seseorang dalam mengetahui bahwa pengetahuan yang dimilikinya mengenai suatu subjek tertentu tidak mencukupi.
Tapi dia sadar bahwa di sekelilingnya ada banyak sumber yang tersedia dan bisa dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai masalahnya. Lalu yang kedua, menetapkan strategi pencarian, yaitu sebuah proses sebelum pencarian yang dengannya seorang mampu mengorganisir data yang saat ini sudah diketahuinya ke dalam beberapa kategori atau subjek, mengidentifikasi sumber yang berpotensi mengenai bahan tambahan ke dalam kategori atau subjek, dan menentukan kriteria untuk sumber yang potensial, kemuktahiran, bentuk atau format, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengumpulkan sumber-sumber, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan proses pengumpulan berbagai sumber yang diperlukan baik dalam bentuk tercetak dan non tercetak, online dan komputerisasi, interview antar pakar, permohonan dokumen pemerintah yang cocok, konsultasi dengan para pustakawan dan para pakar lainnya untuk saran tentang sumber tambahan yang diperlukan. Lalu ada menilai dan memahami informasi, yaitu proses mengorganisir dan menyaring dan meneliti kata kunci dan topik terkait, mengevaluasi otoritas dari sumber, mengidentifikasi kesalahan, pandangan beberapa keberpihakan, dan jika perlu memperjelas kembali pertanyaan untuk pencarian informasi yang dibutuhkannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari materi literasi informasi. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.